Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya adalah untuk senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat yang tidak terkira, yang yakin sebagai hamba kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ungkapan syukur mari kita barengi dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Karena dengan bertakwa kita akan dijamin kebahagiaan kita untuk dunia dan akhiratnya. Dan dengan takwa kita telah mengumpulkan bekal yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Wadazawwatu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kamu sekalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertakwa yakinlah kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Sang Khalik, bukan hanya mulia di hadapan sesama hamba yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan khutbah Jum'ah yang sangat mulia ini saya akan menyampaikan satu hadis dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan untuk kita bermuhasabah dan berintrospeksi diri. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sayati alan nasi zaman, akan datang satu saat, satu masa, satu zaman kepada umatku, yafirruna minal ulama, di mana mereka umatku manusia akan lari dari para ulama. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan menguji mereka dengan 3 ujian. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa akan datang satu masa terhadap umat Rasul bahwa mereka akan lari dari para ulama. Dan ketika mereka lari, maka Allah akan menguji mereka dengan 3 ujian. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Ketika umat Rasulullah lari dari para ulama, maka Allah akan menguji mereka. Pertama, Allah akan angkat keberkahan dari rizki mereka. Sidang Jumat rahimakumullah, saat ini kalau berbicara nominal, tentu uang zaman sekarang lebih fantastis. 1 lembar saja ada yang 100.000. Sangat berbeda jauh ketika di tahun 70-an, tahun 80-an. Mata uang kita begitu berharga. Di era kecil saya menangi uang dengan nominal 5 rupiah.
Di zaman sekarang ketika nominal uang semakin besar, maka ada kalanya keberkahan seperti halnya ya sudah semakin jauh. Maka perlunya kita introspeksi diri, benarkah kita sudah berada di akhir zaman? Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbim. Allah akan mengangkat keberkahan dari hasil kerja mereka. Yang kedua adalah Allah akan mengutus wa yusallituhum sultanan zalima. Yang kedua, Allah akan mengutus bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka lari dari para ulama, Allah akan mengutus mereka dengan apa? Pejabat, sultanan, pemerintahan yang zalim. Wallahu a'lam bishawab, bahwa kita berada di akhir zaman yang seperti ini, bagaimana konteks beramar ma'ruf nahi mungkar begitu berat. Bagaimana menjadi pejabat yang baik, pejabat yang tidak hanya sekedar membuat peraturan, kemudian mereka juga mengamalkannya, bukan hal yang mudah. Maka mari kita introspeksi diri, sudahkah pemerintahan yang ada di sekeliling kita, pemerintahan yang ada di negara kita, sudah berbuat adil dan baik, membawa kebaikan kepada masyarakatnya? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ketika manusia lari dari para ulama, maka Allah akan memberikan ujian. Banyaknya manusia yang mati menghadap kepada Allah dengan tidak membawa iman, mati dengan su'ul khotimah. Bisa jadi banyak faktor, karena kurang tahunya mereka, karena kurangnya mereka mau mengkaji, mengaji terhadap ahlinya, dan jauhnya mereka dari agama, sehingga mereka ketika meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Demikian khutbah singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.